wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alhi Barsa, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas 1 Nusa Lampung. Saya merupakan salah satu dosen yang tahun ini mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2025. Kali ini saya akan memaparkan video PDD UKT-PT Pernyataan Diri Dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang dilaksanakan pada semester 6 dengan bobot 4 SKS dengan jumlah pertemuan 32 kali pertemuan. Mata kuliah ini merupakan bagian inti dari kurikulum program studi S1 Sistem Informasi pada Fakultas Ilmu Komputer yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam pengembangan perangkat lunak secara sistematis, terukur, dan sesuai kebutuhan industri. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, saya berkomitmen untuk menyampaikan materi yang relevan dengan perkembangan teknologi terkini, dengan pendekatan yang interaktif dan berorientasi pada hasil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai metode termasuk kuliah teori, diskusi kelompok, studi kasus, dan implementasi proyek. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, metodologi, dan praktek dalam pengembangan perangkat lunak. Pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelaksanaan pembelajaran secara teori mencakup penjelasan prinsip-prinsip dasar rekayasa perangkat lunak, termasuk metodologi pengembangan seperti waterfall, agile, dan DevOps, serta konsep manajemen proyek perangkat lunak seperti estimasi waktu, pengelolaan risiko, dan kontrol kualitas. Pelaksanaan pembelajaran secara praktek difokuskan pada implementasi proyek perangkat lunak menggunakan alat dan teknologi terkini, seperti tools untuk manajemen proyek, version control, dan pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak adalah salah satu mata kuliah inti yang berkontribusi pada pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Sistem Informasi. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip, metodologi, dan teknik pengembangan perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai kebutuhan industri. Proses pembelajaran dilaksanakan secara 16 pekan yang terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama yaitu 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester. Pada fase ini pembelajaran berfokus pada dasar-dasar teori pengembangan perangkat lunak dengan metode pembelajaran seperti ceramah, dialog interaktif, dan diskusi kelompok. Fase kedua yaitu 1 pekan pelaksanaan UTS. Dalam hal ini mahasiswa akan dievaluasi melalui ujian berbentuk pilihan ganda dan uraian singkat. Fase ketiga yaitu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS. Pada fase ini fokus pembelajaran lebih pada praktek implementasi dengan metode simulasi proyek yang memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari. Fase keempat atau fase terakhir yaitu 1 pekan pelaksanaan UAS. Pada fase ini evaluasi akhir dilakukan untuk mengukur pencapaian keseluruhan pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Proses pembelajaran sinkronus yaitu kegiatan tatap muka di ruang kelas atau menggunakan platform seperti Zoom Meeting untuk interaksi langsung. Sedangkan proses pembelajaran asinkronus melalui
media WhatsApp Group untuk diskusi dan tugas mandiri. Untuk evaluasi hasil pembelajaran mencakup beberapa komponen dengan bobot penilaiannya, yaitu kuis interaktif sebesar 10%, diskusi kelompok 10%, penugasan mandiri atau kelompok 15%, simulasi proyek 25%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, sehingga total keseluruhan evaluasi mencapai 100%. Pelaksanaan kuis interaktif dilaksanakan sebanyak 5 kali selama masa perkuliahan untuk mengukur pemahaman dasar. Pemberian tugas atau pemberian tugas mandiri maupun kelompok diberikan sebanyak 5 kali dengan fokus pada penyelesaian studi kasus pengembangan komponen perangkat lunak. Kegiatan simulasi proyek menjadi metode unggulan yang menilai kemampuan mahasiswa dalam bekerja, yaitu kerjasama keaktifan serta keterampilan teknis dalam menyelesaikan proyek perangkat lunak. Pelaksanaan UTS dan UAS dilaksanakan menggunakan rubrik yang mencakup soal pilihan ganda serta uraian singkat untuk mengukur kemampuan analitis mahasiswa. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, saya berkomitmen untuk melaksanakan pengajaran, yaitu menyampaikan materi secara terstruktur, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan industri teknologi informasi. Untuk hal ini, saya mengadopsi pendekatan berbasis proyek dengan mengintegrasikan teori dan praktek secara langsung. Komitmen kedua yaitu melaksanakan penelitian, yaitu melakukan kajian dalam bidang rekayasa perangkat lunak, terutama terkait pengembangan sistem adaptif, optimisasi proses pengembangan perangkat lunak, dan inovasi dalam metodologi pengelolaan siklus hidup perangkat lunak. Dan pada komitmen ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu mengadakan maupun mengikuti workshop dan pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa mampu memahami dan menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas serta mengembangkan pola pikir analitis dan keterampilan problem solving yang bersiap di dunia kerja. Demikian perkenalan diri yang saya sampaikan serta informasi terkait mengenai pelaksanaan mata kuliah rekayasa perangkat lunak pada program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas 1 Nusa Lampung. Atas semua kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya mari kita simak proses pembelajaran sinkron yang dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan proyek perangkat lunak. Nanti kita sini akan membuat suatu perencanaan penjadwalan bagaimana kita akan melaksanakan proyek. Nah, sebelumnya karena materi yang baru ini berkaitan dengan materi yang baru, berkaitan dengan materi yang baru tentang dokumentasi dokumentasi penggunaan dokumentasi teknis. Ada yang masih apa itu penggunaan data pengguna dan data teknis? Saya bisa saya sampaikan. Ya. Perbedaan
informasi teknis dan dokumentasi pengguna, yaitu terletak pada siapa yang membaca dan apa tujuan dari dokumentasi tersebut. Ya, bagus. Itu ya, artinya data dokumentasi dan data dokumentasi itu siapa tergantung siapa penggunanya, siapa pembacanya. Jadi artinya kita sini bisa membedakan dokumen teknis dan dokumen pengguna. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan dari materi lalu dari dokumen teknis? Saya Pak, Ya, untuk mempermudah menulis dokumentasi Pak, itu caranya tentukan dulu siapa pembacanya, developer atau pengguna. Yang kedua, gunakan template seperti daftar isi, angka-angka, dan contoh. Terus yang ketiga, gunakan bahasa sederhana, lalu lengkapi dengan gambar atau screenshot Pak. Yang keempat, terakhir Pak, jangan ditulis sekaligus banyak, tulis secara bertahap saat sistem itu menawarkannya. bagus. Jadi urutan-urutan atau komponen-komponen data pengguna itu ada beberapa fasenya. Jadi kita harus sesuai dengan urutan-urutan saat pengguna atau membuat data. Ya. Jadi masih ingat ada semua minggu lalu. Jadi kita akan berkaitan dengan materi berikutnya. Apa itu si rencana atau rencana dari pembuatan proyek ekonomi. Ada lagi yang disampaikan dari minggu lalu? Saya Pak, Ya, sistem yang sederhana itu dokumentasi sangat penting karena untuk dokumentasi teknis supaya bisa lebih memahami sistem jika ingin mengembangkan lebih lanjut. Kalau untuk dokumentasi pengguna agar orang lain yang memakai aplikasi dapat mudah menggunakannya. si dokumen itu juga harus bisa dipahami oleh si user berikutnya atau si perancang berikutnya, karena sistem itu pasti berkembang kan? Pasti akan berkembang. Kalau misalnya tidak diperbaiki atau tidak di-upgrade, ya susah saja mau mengamankannya. Jadi dibuatlah suatu bahasa dokumen yang bagus. Ya, oke, sahabat, berarti dalam materi yang lalu karena sudah ada yang memberikan tanggapan yang bagus, berarti kita bisa menemukan ke materi yang baru. Tapi sebelumnya saya ingin tahu sampai di mana kalian bisa memahami mengelola proyek terhadap sampai sejauh mana dulu. Jadi di awal pikiran kalian itu sejauh mana pemahaman dari judul materi yang baru ini. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, ya kalian kasih suatu pikiran pendapat dari mengelola proyek ekonomi. Dan bisa kalian buka dari link yang saya kirim, kita melakukan tesnya. Kita lihat tesnya, itu kalian jawab. Saya kasih waktu 5 menit. Diisi namanya, kan itu jawab.
dari proyek-proyek yang akan kita laksanakan selama pekerjaan ini sampai selesai. Ya, maka sebelum materi masuk, saya akan jelaskan dulu tujuannya apa. Tujuan dari materi mengelola proyek prakarya. Jadi kita harus paham dulu apa yang kita belajar ini, apa yang kita memahami masalah ini. Karena dalam pelaksanaan nanti, kalian ada beberapa pekerjaan atau tugas-tugas yang diminta untuk dikerjakan. Yang pertama, menjelaskan suatu konsep dan proses manajemen proyek prakarya. Kita harus tahu konsepnya tidak apa itu konsep. Konsep itu suatu gagasan. Jadi gagasan atau ide dari prakarya yang akan kita bangun. Sistemnya seperti apa? Baik berbasis web atau berbasis Android atau web. Jadi kalau saya punya dulu agar kita bisa menguasai proyek yang akan kita laksanakan, akan kita selesaikan. Konsepnya dulu, desainnya, atau mempunyai ide-ide dari yang akan kita lakukan. Setelah itu baru prosesnya. Prosesnya apa proses? Bagaimana cara menyelesaikan gagasan tadi? Artinya ada beberapa tahapan-tahapan, proses-proses yang harus dijalankan secara berurutan. Maka dikatakan proses manajemen. Proses manajemen. Jadi kalau misalnya salah satu ada tahapan yang dilewati, ya mungkin pasti ada kegagalan atau sistemnya tidak berjalan dengan baik. Kita perlu kita menguasai dulu antara konsep dan proses. Itu tujuan salah satu tujuan dari mengelola proyek. Yang kedua, mengidentifikasi ruang lingkup sumber daya dan estimasi waktu. Sumber daya apa ya sumber dayanya? Sumber daya itu antara lain ya perangkat kerasnya, rumahnya, dan si developnya, si perancangan sistemnya. Nanti kita akan buat misalnya suatu aplikasi berbasis web dan Android untuk pemesanan meja makan, reservasi meja makan. Ini kita harus tahu batasan-batasannya apa, pekerjaan-pekerjaan dasar dan tidak perlu kita buat. Jadi dalam pembuatan proyek ini, proyek prakarya, kita ada beberapa yang harus kita laksanakan dan tidak harus kita laksanakan. Karena sesuai dengan konsepnya tadi. Ada batasan pekerjaan scope. Kira kalau di sistem ada batasan apa nama batasan dari sistem ini? Harus ingat itu suatu boundaries batasan. Ada batasan suprasistem, subsistem, tapi mereka tetap saling berkaitan. Jadi ada beberapa komponen-komponen dari proses ini. Input, proses, output. Semua itu harus saling berkaitan, harus sama-sama dijalankan. Ya, tadi karena berkaitan dengan proses, itu disini ada sumber dayanya dan estimasi waktu. Jadi kita dasarkan ngomong waktunya pekerjaannya belum selesai, anggaran habis. Kita lainnya nggak ada. Jadi estimasi waktu kita harus memberikan waktu-waktu yang penting agar bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan proyek. Kita yang ketiga menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Yaitu suatu aplikasi. Kita bisa ada aplikasi Jaicat atau yang paling sederhananya menggunakan Excel. Itu bisa digunakan. Itu membuat suatu jadwal. Kita bisa melihat dari situ proses-proses pekerjaannya dan berapa lama yang dikerjakan. Waktu pekerjaan itu jenis pekerjaan apa? Jadi kita harus bisa mengestimasi waktu antara jenis pekerjaan dan berapa
Yang terakhir mengelola risiko jadwal dan sumber daya siklus dari manajemen. Jadi segala macam pekerjaan di masing-masing bidangnya dan risiko pekerjaannya pasti ada risiko itu yang harus kita antisipasi. Kenapa di sininya risiko karena kalau sudah mendapatkan masalah itulah yang harus ditangani jelas sumber jadwal dan sumber daya. Jelas di sini jadi tujuan kita ada empat tujuan, yaitu konsep dan proses, ruang lingkupnya, toolsnya yang digunakan untuk membantu pelaksanaan bencana, dan risiko jadwal yang dihadapi. Menyelesaikan suatu pekerjaan secara organisasi sehingga tujuannya akan kita capai sesuai dengan waktu dan anggaran. Itu maka dikatakan proyek yang kita selesaikan juga harus dilakukan. Maka kita ada beberapa karakteristik dari perangkat itu. Yang pertama, bersifat sementara. Jadi pekerjaan proyek itu tidak ada yang terus menerus selama proyek itu belum selesai, itu pekerjaan kita. Misalnya membangun sistem tadi, aplikasi tadi ya, reservasi makan, di rumah makan, reservasi meja makan. Itu kan kalau kita sampai selesai dengan skop batas-batasan yang kita kerjakan, ya sudah selesai, berakhir langsung jadi suatu proyek. Cuma ada kemungkinan, misalnya untuk sistem-sistem yang besar, kita terus berlangsung untuk melakukan suatu training bagi si usernya. Kalau sistem penjualan tiket online misalnya, itu kan harus tersebar kemana-mana. Artinya si aplikasinya dan si usernya dan si operatornya itu harus bisa menguasai sistem yang digunakan, aplikasi yang digunakan. Penjualan tiket pesawat. Si adminnya kalau tidak dilatih dulu ya kita belum paham menggunakan aplikasi yang dibangun. Nah, maka mereka berlaku pekerjaan berikutnya. Jadi antara proyek sistem, proyek pekerjaan pelatihan, training itu dibedakan. Pernah menurut itu sistem-sistem yang besar. Ya pasti menarik. Misalnya yang sederhana itu aplikasi pembelian ATM. Itu karena kalian terbiasa, unjuk-unjuknya juga mudah dipahami, jadi terbiasa ada aplikasi itu. Padahal itu termasuk sistem besar. Dari mana dia banyak di mana-mana, fungsi ATM itu sudah tersebar dan juga butuh komunikasi yang bisa komunikasi jadi antara mesin ATM dan server. Tapi itu juga ada pelatihan, tapi masih operatornya dan teknisi yang harus memelihara sistem itu agar terus berjalan. Selain itu karakteristik lainnya memiliki tujuan yang unik. Artinya apa tujuan itu? Jadi tujuan yang unik itu maksudnya sistemnya nggak biasa aja, jadi selalu dipakai sistem yang unik itu. Itu sudah mengikuti dari sistem-sistem yang sudah ada perbedaan sendiri. Misalnya sistem itu harus berjalan bisa berjalan antara di HP Android maupun di handphone. Itu suatu keunikan dari proyek yang dijalankan. Itu yang keempat, menggunakan sumber daya terbatas. Karena proyek ini
tidak semuanya harus melibatkan semua orang. Nanti ada beberapa bagian-bagian bidang-bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Itu yang keempat, menggunakan sumber daya terbatas. Karena proyek ini tidak semuanya harus melibatkan semua orang. Nanti ada beberapa bagian-bagian bidang-bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Dia masing-masing orang masing-masing mempunyai tanggung jawabnya agar sampai waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat, melibatkan berbagai pihak, misalnya tim proyek, stakeholder, dan user. Jadi pasti tiga pihak ini saling berkaitan. Tim proyek, stakeholder, dan user. Kemudian mengatur dulu ya. Jadi si stakeholder ini siapa? Kemudian kampus, usernya, mahasiswa. Di sini ada proyek yang membangun sistem tadi. Nah, mereka itu harus saling berkolaborasi, kerjasama. Jadi si stakeholder memberikan ketentuan beberapa ketentuan sistem yang harus ada di dalam sistem itu, sehingga lebih memudahkan si usernya. Maka tim proyek harus mengikuti sesuai kemampuan, harus sesuai dengan kemauan stakeholder. Terus sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Itu yang dari kita pemahaman lagi manajemen proyek nasional. Jadi kita sudah apa itu proyek nasional, karakteristik seperti apa, lalu apa itu manajemen. Nanti kita mengelola proyek itu agar sebaik mungkin sesuai dengan perencanaannya, penjadwalannya, pengalokasian, dan memantau kegiatan pengembangan nasional. Artinya sistem itu juga sudah berjalan, sudah dirilis, artinya sudah digunakan oleh usernya. Apakah masih dijalankan saja? Perlu nggak dijalankan? Belum. Jadi kita harus melakukan pemeliharaan sistem. Jika perlu melakukan pengembangan sistem. Karena sistemnya sudah penggunaan lebih banyak lagi. Jadi ada beberapa stakeholder juga bertambah juga penggunaannya. Maka juga sistem harus dikembangkan. Maka maksudnya dari manajemen perangkat rumah ini itu kita akan berjalan dengan baik segala macam pada proses dalam melaksanakan pembuatan proyek ini. Dan selanjutnya komponen dari proyek. Komponen utama ini dari beberapa hal ini loh hal paling penting yang ada dalam pelaksanaan proyek ini. Jadi kita harus bisa memahami dulu apa itu proyek yang kita jalankan. Proses lagi. Iya, proses.
lagi dari perkuliahan hari ini dan materi lainnya yang lebih menantang lagi. Untuk hari ini saya buat suatu kesimpulan. Jadi dalam perencanaan proyek itu ada istilahnya mengelola proyek itu mencakup perhitungan ruang lingkup, jadwal, biaya dan risikonya. Itu pasti ada. Maka itu yang perlu kita harus kita manage. Itu toolsnya apa yang digunakan, kita harus juga menentukan untuk membantu mempermudah pelaksanaan proyeknya. Itu yang terakhir membuat suatu kolaborasi antara stakeholder, tim pelaksananya sampai nanti ke user, sehingga proyek ini akan berjalan dengan berhasil. Dan sebagai acuan kalian dalam materi-materi hari ini dan materi-materi yang lainnya, itu kalian bisa mencari buku-buku referensi yang menggunakan dari manajemen proyek perangkat guna. Ada di sini dari karangan Dewi Khairani, dari penerbitnya dari Publis. Jadi ada buku yang bisa kalian gunakan sebagai panduan untuk memperluas wawasan dari materi-materi yang sudah disampaikan. Ya, dan dari karangannya banyak sih ya. Ada yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bisa kalian pahami. Oke, selanjutnya karena kita sudah habis waktunya, sebelumnya untuk pertemuan selanjutnya nanti biar lebih paham, maka saya berikan tugas. Tugasnya dilaksanakan sampai di depan. Itu nanti kalian tugasnya itu dipresentasikan, tapi individu ya, tidak kelompok lagi individu. Jadi kalian membuat suatu aplikasi, perencanaan aplikasi dari tertulis. Nah, seperti ini. Judulnya aplikasi tertulis berbasis web atau mobile. Jadi kalian buat intinya aplikasinya, kalau bukan aplikasi ya, kita di sini bukan aplikasi, tapi penjadwalan dari aplikasi berbasis web atau mobile. Jadi kalian harus paham dulu, kita di sini bukan membuat aplikasi, tapi membuat jadwal perencanaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadi dibuat seperti ini, ada toolsnya, ada dokumennya, itu ada optional. Misalnya kita mau menambah tampilannya jadi lebih bagus, menggunakan desainnya. Jadi tampilannya ya, oke. Kalian paham dan terus ya. Jadi kalian kerjakan individu membuat suatu penjadwalan dari pelaksanaan proyek pembuatan aplikasi tertulis berbasis web maupun berbasis Android. Oke, terima kasih. Semoga hari ini lebih bermanfaat dalam materi yang kita bisa bahas, dan pertemuan selanjutnya kita akan lebih baik lagi dan lebih menantang